Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Perkenalkan, saya Basri dari SD 027 Penajam sebagai observer. Dan saya Rita Trisrawati dari SDN 002 Waru sebagai coach. Dan saya Santi Kumala dari SDN 005 Penajam sebagai coachee. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Pak Basri. Nah, bagaimana kabarnya Bu Rita hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Nah, dengar-dengar Ibu ini mau melakukan coaching hari ini ya? Benar Pak, hari ini saya mau melakukan coaching dengan Bu Santi Kumala Pak. Oh, Bu Santi. Iya. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai awal ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan Ibu ya, karena ini adalah kegiatan observasi sebelum kegiatan coaching. Ibu siap? Insya Allah siap Pak. Oke. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Bu ya. Nah, baik Bu, pada coach dan coach saya akan amati Ibu selama penilaian di rubrik ini. Apakah penilaian Ibu sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan apakah sudah berbobot atau belum kepada coaching, dan juga bagaimana itu coaching merespon pertanyaan Ibu sehingga coaching itu bisa terbuka pemikirannya. Nah, jangan lupa juga Bu ya, nanti prinsip penilaiannya terhadap coaching itu seperti kemitraan dan proses kreatif untuk memaksimalkan potensi coaching. Nah, pertanyaan lagi saya mau tanya Ibu pertama-tama, kira-kira kompetensi apa Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, untuk kompetensi kegiatan coaching saya hari ini kepada Bu Santi, diantaranya saya ingin mengembangkan presence seperti pengetahuan dan keterampilan beliau. Terus mendengarkan aktif, serta saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot guna untuk menggali potensi beliau. Oke, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik yang diobservasi? Baik Pak, untuk yang akan saya kembangkan secara spesifik kepada Bu Santi saat coaching nanti, diantaranya yaitu saya akan menjadi pendengar aktif, dan tentunya saya juga yang tidak kalah untuk menggali potensi yang beliau miliki, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga beliau dapat menggali potensi yang ada pada diri beliau. Oke, nah ini yang terakhir pertanyaannya Bu ya, indikator mana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Untuk indikator pada proses coaching kali ini, saya berharap coach kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Santi hadapi, sehingga beliau dapat menemukan langkah-langkah untuk mengatasi atau menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan beliau. Oke, baik. Demikianlah Bu ya pra observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching kepada coachnya. Terima kasih. Sama-sama Pak Basri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Bu Santi. Ya Bu Rita, ini seperti yang saya ceritakan kemarin sama Ibu, hari ini kita mau membahas masalah itu lagi kembali. Oh iya Bu, silakan. Ya, terkait yang ini masalah permasalahan yang menurut saya itu tidak antusias di kelas, dan itu terkait pembelajaran tugas-tugasnya siswa itu tidak dikumpulkan, hanya beberapa persen saja. Baik Bu, sebelum kita lanjut pembicaraan kita ini, saya mau bertanya kepada Ibu, dari sesi sharing kita ini kira-kira hal apa yang Ibu harapkan ya Bu? Ya, tentunya hal
harapan saya murid-murid saya nanti bisa belajar dengan antusias dan dapat mengumpulkan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, kalau dari ibu secara pribadi, menurut ibu tuh hal apa yang membuat peserta didik atau murid yang di kelas ibu ini kok tidak antusias untuk mengikuti pembelajaran yang ibu lakukan di kelas? Kalau saya ingat itu terkait tentang pembelajaran yang terlalu monoton, lebih banyak saya yang bercerita, kemudian tidak menggunakan alat peraga, kemudian terlalu banyak tugas yang saya berikan tanpa memberikan arahan kepada siswa saya. Nah, kira-kira ini Bu Santi, hal apa saja yang membuat murid tersebut bisa antusias ketika kegiatan pembelajaran ibu lakukan? Nah, hal yang bisa membuat mereka lebih antusias itu tentunya hal yang pembelajaran yang mengasihkan dan tidak monoton, menurut saya seperti itu, Bu. Saya sependapat ya Bu, karena anak-anak itu apalagi untuk kita kelas SD ya Bu ya, pasti akan bosan kalau hanya dengan metode ceramah saja. Saya sependapat dengan yang ibu sampaikan, seperti membuat pembelajaran lebih menyenangkan sehingga anak-anak itu lebih semangat dalam pembelajaran. Dan yang mau saya tanyakan, kalau boleh tahu, sumber belajar apa yang akan ibu jadikan referensi untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sehingga peserta didik ibu tadi menjadi antusias dalam kegiatan pembelajaran, Bu? Jadi rencana saya sih, Bu, untuk melakukan pembelajaran yang mungkin tadinya saya menggunakan hanya buku paket saja. Saya kan banyak sudah menanya-nanya juga dengan teman-teman yang lain terkait pembelajaran maksudnya seperti apa. Contohnya bisa melalui YouTube, melalui TikTok, IG, dan pembelajaran yang aktivitas pembelajaran yang tentunya banyak sekali yang digunakan oleh guru sekarang seperti itu. Nah, betul sekali Bu, mengingat sekarang ini sudah canggih ya Bu ya. Memang sebaiknya kita sebagai seorang guru itu menggali potensi diri Ibu Santi untuk lebih mencari referensi-referensi untuk kegiatan pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan sehingga nanti peserta didik ibu itu semangat ya Bu dan antusias ketika mengikuti pembelajaran yang ibu sampaikan. Nah, dari penyampaian ibu tersebut, kira-kira rencana apa yang ibu rasa dapat menyelesaikan masalah yang sedang ibu hadapi saat ini? Nah, rencana yang saya lakukan tadi itu untuk menyelesaikan masalah terkait siswa saya yang tidak antusias, tentunya saya tadi menggunakan beberapa aplikasi seperti YouTube, IG, tadi TikTok untuk mengapresiasi mereka supaya lebih semangat, motivasi mereka supaya lebih baik, lebih antusias lagi seperti itu. Kalau untuk tugas-tugas sendiri, saya lebih mempersedikit tugas yang saya berikan dan memberikan penjelasan yang jelas terkait tugas tersebut. Nah, saya mendengar rencana dari ibu ini menurut saya sudah sangat baik. Semoga rencana yang ibu akan lakukan itu berhasil ya Bu ya. Dan kira-kira untuk mewujudkan rencana ibu itu, ibu berkomitmen seperti apa Bu supaya rencana ibu itu dapat terlaksana? Nah, komitmen yang akan saya buat yang pertama yaitu membuat rencana pembelajaran yang lebih mengasihkan dengan menggunakan beberapa sumber tadi yang saya sebutkan tadi itu. Kemudian terkait untuk kegiatan tugasnya, saya mengeksplor sesuai dengan minat dan bakatnya siswa tersebut untuk terkait tugas tersebut. Wah, bagus sekali Bu komitmen ibu. Semoga ya Bu komitmen ibu tadi yang ibu akan lakukan itu dapat terlaksana dan tercapai sehingga tujuan pembelajaran yang ibu harapkan dapat terrealisasi kepada peserta didik ibu. Amin. Terima kasih Bu Rita sudah mau mendengarkan apa yang saya ceritakan terkait masalah saya, dan setelah saya bercerita sama ibu, saya sudah mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, dan saya akan coba untuk melaksanakan rencana aksi saya untuk sesuai dengan yang saya inginkan tadi, agar siswa saya lebih antusias dan mau mengumpulkan tugas sesuai dengan tanggung jawab. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Akhirnya dari sesi sharing kita ini ibu dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang ibu hadapi. Semoga ibu senantiasa sehat dan rencana pembelajaran yang akan ibu lakukan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Yang sama buat Bu Rita. Permisi Bu Rita. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Santi.
Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Pak Basri. Bu Rita tadi sudah lakukan coaching ya? Iya sudah Pak, saya sudah coaching dengan Bu Santi tadi Pak. Oke. Nah sebelum penutupannya Bu, saya akan ingin menanyakan ini beberapa pertanyaan nih pada pasca observasi. Nah kan sesudah Ibu tadi coaching tuh, jadi ada beberapa pertanyaan Bu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terhadap indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik Pak, pada saat kegiatan coaching dengan Bu Susanti tadi, di coaching itu saya telah melakukan alur tirta seperti berkemitraan itu juga sudah saya lakukan. Terus menanyakan tujuan, identifikasi serta rencana aksi dari beliau dan tanggung jawab sehingga alur tersebut dapat tercapai guna menggali potensi yang coach atau Bu Susanti miliki. Sehingga beliau perlahan-lahan setelah menceritakan masalahnya, beliau sendiri juga yang menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi saat itu. Oke Bu, jadi menurut saya sebagai observer yang ya proses coaching tadi Ibu itu sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, dan juga sudah ada proses alurnya sesuai dengan alur kita, dan Ibu juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan yang kepada Ibu yang di coaching tadi, Ibu Santi, sehingga Ibu Santi itu bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang hadapinya Bu ya. Nah itulah perlunya kita ada coaching, dan coaching itu dilakukan sesuai dengan alur tirta. Nah pertanyaan terakhir nih Bu sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu tadi lakukan? Nah, dari coaching yang tadi saya lakukan, hal yang ingin saya lebih tingkatkan atau pahami lagi itu kompetensi untuk memahami alur tirta, sehingga nantinya ketika saya melakukan coaching atau tindak lanjut sudah lebih paham Pak, sehingga hasilnya tadi untuk coaching itu sudah lebih maksimal. Jadi saya harus memahami dulu alur tirta itu seperti apa, dan nanti pertanyaan-pertanyaannya itu harus seperti apa yang harus saya berikan kepada coach, sehingga coach nanti dapat menggali potensi yang ia miliki, sehingga masalah dari yang dia hadapi itu dia sendiri yang menemukan solusinya seperti itu. Oke, nah itu Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi Bu ya. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat kita semua Bu ya. Assalamualaikum. Terima kasih sebelumnya, dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.